Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Wayakia. Jumpa lagi dengan saya Fikri Hakim, dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan lanjutkan materi tentang proses morfologis. Setelah minggu lalu kita bahas mengenai afiksasi, minggu ini kita akan bahas abreviasi dan reduplikasi. Apa itu abreviasi? Apa itu reduplikasi? Dan bagaimana penggunaannya dalam bahasa Indonesia? Simak video ini sampai tuntas. Yang pertama kita bahas adalah reduplikasi. Apa itu reduplikasi? Secara sederhana, reduplikasi dapat diartikan sebagai pengulangan kata. Dalam bahasa Indonesia, ada beberapa jenis reduplikasi. Di antaranya reduplikasi penuh, reduplikasi sebagian, reduplikasi berubah bunyi, reduplikasi semu, dan reduplikasi berimbuhan. Reduplikasi penuh disebut juga reduplikasi sempurna, yaitu pengulangan kata secara utuh, sempurna, tanpa ada pemenggalan, tanpa ada pengimbuhan, atau bentuk apapun lainnya. Jadi, pengulangannya itu sempurna. Contoh bisa dilihat dalam video, ada kalimat, adik membeli buku-buku pelajaran. Buku-buku pelajaran di situ maknanya buku dalam jumlah banyak. Jamak gitu. Jadi buku-buku pelajaran contoh pengulangan sempurna. Reduplikasi penuh juga disebut dwilingga. Nah, nanti ada juga reduplikasi sebagian yang disebut dwipurwa. Reduplikasi sebagian ini bentuk pengulangannya hanya pada sebagian suku kata saja. Contohnya lelaki, tetangga, jejaring, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh bentuk pengulangan atau reduplikasi sebagian. Selanjutnya ada reduplikasi berubah bunyi atau disebut juga dwilingga salin suara. Reduplikasi berubah bunyi ini sebetulnya pada awalnya adalah reduplikasi sempurna, reduplikasi penuh. Hanya memang karena faktor-faktor sejarah, faktor historis, faktor penggunaan, faktor kelaziman digunakan hingga muncul perubahan-perubahan bunyi seperti sayur mayur. Itu asalnya sayur-sayur sebetulnya. Tetapi karena ada proses historis di sana, ada proses penggunaan kelaziman penggunaan dari masyarakat yang bertahan dari tahun ke tahun hingga melekat dikenal dengan istilah sayur mayur. Kemudian ada lauk pauk dan lain sebagainya. Nah, itu contoh reduplikasi berubah bunyi. Selanjutnya ada reduplikasi berimbuhan. Reduplikasi berimbuhan ini adalah reduplikasi yang dilekati oleh afiksasi. Imbuhannya bisa di awal kata atau bisa di tengah-tengah kata, di tengah bentuk reduplikasinya. Contoh misalkan berjalan-jalan. Berjalan-jalan adalah reduplikasi jalan-jalan yang dilekati oleh afiksasi ber, oleh imbuhan ber. Contoh lain ada tarik-menarik. Nah, tarik-menarik imbuhan atau afiksasinya itu dilekatkan di tengah-tengah bentuk reduplikasi, tidak di awal seperti berjalan-jalan tadi. Nah, itu adalah contoh reduplikasi berimbuhan. Terakhir ada reduplikasi semu. Mengapa dinamakan semu? Karena memang secara bentuk menyerupai kata yang berulang, tetapi secara konsep tidak memenuhi konsep reduplikasi. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya reduplikasi itu secara konsep adalah kata dasar yang berulang, bentuk dasar yang berulang, bentuk dasar atau kata dasar yang mengalami pengulangan. Sementara reduplikasi semu ini bentuk pengulangan secara fisik sudah dianggap sebagai satu kata dasar. Contoh kupu-kupu. Apakah kupu-kupu kata dasarnya kupu? Tidak, tetapi kupu-kupu, kupu yang berulang itu sudah menjadi satu bentuk dasar. Kemudian ubur-ubur. Apakah ubur-ubur kata dasarnya ubur?
Bukan, berbeda dengan kasus jalan-jalan, buku-buku, bapak-bapak, teman-teman. Itu kan kata dasarnya jelas. Kata dasarnya jalan, kata dasarnya buku, kata dasarnya bapak, kata dasarnya teman. Itu yang reduplikasi sempurna. Nah, untuk reduplikasi semu ini bentuknya secara fisik berulang, tetapi secara konsep tidak memenuhi kriteria reduplikasi yang seharusnya. Sekarang kita masuk pada bahasan abreviasi. Apa itu abreviasi? Abreviasi adalah proses pemenggalan beberapa kata, satu leksem atau beberapa bagian leksem untuk membentuk satuan baru yang berstatus kata. Sederhananya abreviasi itu bisa disebut juga dengan pemendekan. Dalam bahasa Indonesia ada beberapa klasifikasi dari abreviasi. Ada singkatan, kemudian ada akronim, kemudian ada lambang, kemudian ada juga yang disebut kontraksi, dan ada penggalan. Bentuk abreviasi yang paling banyak ditemukan dalam bahasa Indonesia adalah singkatan dan akronim. Kedua bentuk ini secara umum memiliki kesamaan, yakni keduanya adalah proses atau hasil dari proses pemendekan berupa huruf atau gabungan huruf. Yang membedakannya, singkatan pelafalannya, pembacaannya itu dilakukan dengan huruf per huruf, sedangkan akronim pelafalannya, pembacaannya, penulisannya dilakukan selayaknya kita menulis, melafalkan, membaca secara wajar. Masih bingung? Kita lihat dalam contoh. DPR, kita melafalkan huruf per huruf. DPR. Kita tidak membacanya deper, kita tidak membacanya dapur, tetapi kita melafalkannya secara huruf per huruf. Nah, oleh karena itu, DPR diklasifikasikan sebagai singkatan. Begitu juga dengan MA, Mahkamah Agung. Kita tidak melafalkannya dengan ma, walaupun di situ ada huruf vokal, tetapi kita melafalkannya tetap MA. Nah, itu juga yang membuat MA ini dikategorikan sebagai singkatan. Contoh lain ada UI, Universitas Indonesia. Kita melafalkannya dengan huruf per huruf, UI. Kita tidak menyebutnya UI, tetapi kita menyebutnya UI. Nah, UI di situ adalah contoh lain dari singkatan. Sekarang akronim. Akronim, huruf atau gabungan hurufnya itu dilafalkan selayaknya kata. Contohnya pemilu, pemilihan umum, rudal, peluru, kendali, tilang, bukti, pelanggaran. Nah, kita melafalkan pemilu selayaknya kita membaca sebuah kata. Kita tidak melafalkannya PEMILU, tetapi kita membacanya sebagai satu kesatuan kata. Pemilu, pemilihan umum. Nah, itu adalah contoh bentuk dari akronim. Selanjutnya ada penggalan. Penggalan adalah pemendekan yang mengekalkan salah satu bagian dari leksem. Jadi mengekalkan itu maksudnya menganggap bagian dari leksem itu sebagai satu satuan yang baru, sebagai satu kata yang baru. Misalkan prof. Prof itu penggalan dari profesor. Pak. Pak itu penggalan dari bapak. Pak itu bisa menjadi satu kata, bapak pun tetap bisa menjadi satu kata. Prof sudah bisa mewakili profesor. Prof sudah bisa dianggap sebagai satu kata. Nah, itu penggalan. Selanjutnya ada kontraksi. Kontraksi adalah pemendekan yang dilakukan dengan mengerutkan. Apa yang dikerutkan? Kata. Bagaimana kata bisa dikerutkan? Ya, biasanya kontraksi atau pengerutan kata ini dilakukan pada ranah-ranah non-formal. Kita menulis surat pada orang tua, pada teman, kita berbalas SMS, kita chat dalam WA, kita berkomunikasi dalam media sosial. Biasanya kita menggunakan kata-kata yang memang disingkat, kata-kata yang memang dikerutkan. Misal untuk menjadi UTK, atau kangen menjadi KGN, dan lain sebagainya. Kalian pasti lebih paham terkait bentuk-bentuk kontraksi ini. Terakhir ada lambang huruf. Lambang huruf adalah pemendekan yang menghasilkan satu atau beberapa huruf yang berkaitan dengan konsep satuan hitung, unsur, dan sebagainya. Misal CM untuk sentimeter, FE untuk melambangkan besi, M untuk meter, dan lain sebagainya. Jadi biasanya singkatan-singkatan atau pemendekan-pemendekan lambang huruf ini ada pada ranah-ranah
matematika, ranah-ranah hitung, ranah-ranah ukur, ranah kimia, satuan unsur, dan lain sebagainya. Itulah materi terkait reduplikasi dan abreviasi. Silakan pahami, silakan dalami lagi. Jika ada pertanyaan, bisa sampaikan dalam kolom komentar atau bisa sampaikan melalui Japri, bisa melalui grup WA juga, fleksibel saja. Kemudian untuk tugas, silakan kalian buat rangkuman, kalian buat peta konsep, kalian simpulkan, tetapi tidak perlu dikumpulkan ke saya. Cukup pegang rangkuman, peta konsep, simpulan kalian untuk persiapan menghadapi UTS dan UAS nanti. Jadi saat kalian akan menghadapi UTS, saat kalian akan menghadapi UAS, kalian cukup baca rangkuman, peta konsep, ataupun simpulan yang sudah kalian buat. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Akhir kata, jangan sampai keseruan mencari impostor mengalahkan keseruan mencari ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.